Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Murad Maulana. Ya teman-teman, ini sore hari ya, pulang kerja. Ini saya lagi jalan di trotoar Jalan Gajah Mada. Di depan itu Harmoni ya. Nah, di sini nih kenapa sepi? Karena sebelah ini ya lagi proyek MRT Jakarta fase 2 nih, CP202 ya. Ini sampai kota ya teman-teman. Nah, kebetulan di daerah Harmoni ini lagi sibuk-sibuknya pokoknya ya proyek MRT ini. Ya, semoga aja cepet jadi ya. Makanya yang dulu di depan ini ada halte busway, sekarang sementara dipindah di depan Pelni ya. Jadi lampu merah Harmoni yang strategis itu saat ini ya macet lah ya, karena salah satunya lagi proyek MRT. Nah, saya sendiri ini lagi pulang kerja sore hari. Saya jalan kaki nih, nanti naik angkot dari depan Mahkamah Konstitusi ya, atau di Jalan Tanah Abang 1 ya, tepatnya di jalan yang menuju arah kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Kenapa saya jalan ya? Karena angkotnya biar bisa lebih dekat aja dari situ, karena saya akan menuju stasiun Tanah Abang. Nah, di video sebelumnya saya kan cerita ya terkait berapa sih biaya transport untuk kerja ya di Jakarta, misalnya katakanlah kerja di Jakarta, kayak seperti saya ini kan di Jakarta Pusat ya. Seandainya tinggal di Pamulang, Tangerang Selatan, pastinya ada banyak tempat tinggal ya, khususnya daerah penyangga Jakarta kayak Tangerang, Bekasi, Bogor. Tapi ini karena ini ingin cerita berdasarkan pengalaman pribadi, contoh kasusnya dari Pamulang, Tangerang Selatan. Nah, di video sebelumnya sudah saya publish, monggo dilihat aja kira-kira habisnya berapa, karena saya naik motor ya, titip di stasiun KRL gitu, terus naik KRL turun di stasiun Tanah Abang. Maksudnya naiknya tuh dari stasiun Sudimara ya, turun di stasiun Tanah Abang. Nah, dari Tanah Abang sendiri ya naik angkot sampai di Jalan Gajah Mada. Nah, sekarang ini saya coba ingin bahas lagi, tapi ini random aja ya, sekaligus berceloteh sembari jalan kaki menuju ke angkot yang akan saya tumpangi. Nah, di depan saya nih sebentar lagi lampu merah Harmoni ya, tepat di BTN ya, BTN, Menara BTN. Ini gedung ketua juga itu, Menara BTN itu zaman Belanda. Apa yang ingin saya bahas untuk sore kali ini ya, sembari berjalan kaki nih, mungkin saya coba ulas apakah Jakarta terbebas dari macet jika ibu kota ini pindah ke Kalimantan. Tentunya pertama ya, mungkin jawaban yang terlintas nggak mungkin banget langsung lancar, nggak mungkin, karena ada banyak faktor. Nanti kita akan bahas setelah lewat lampu merah ya, biar konsentrasinya ngobrolnya lebih enak. Karena di depan ini lampu merahnya lumayan apa ya, padat banget. Kadang-kadang banyak pengendara itu nutupin buat pejalan kaki ya, jalannya tuh. Jadi ya benar-benar harus waspada dan hati-hati. Nah, ini lampu merah Harmoni nih. Nanti di depan itu Jalan Majapahit, terus Jalan Abdul Muiz. Nah, saya sendiri naik angkot di Jalan Abdul Muiz, tepat di depan MK ya. Nih contohnya seperti ini nih. Kadang-kadang kita jalan susah karena untuk tempat penyeberangannya tuh ditutupin gitu. Bisa dilihat ya, padat banget nih. Apalagi ada proyek pembangunan MRT ya, jadi benar-benar tambah macet.
Sepertinya ada ambulan ya. Nah, ini depan ini Jalan Majapahit ya, teman-teman. Jadi kalau seberang kirinya itu udah seknek ya. Monas dari sini udah deket banget. Jalan kaki juga bisa. Jadi tiap hari saya tuh pulang lewat Monas. Kalau jalan kaki nih. Nah, seperti yang saya bilang, apakah nanti kalau seandainya Jakarta bukan lagi ibu kota lagi ya, pindah ya, ibu kota Nusantara di Kalimantan ya, apakah terbebas dari macet? Ada banyak faktor. Yang pertama nih, menurut saya sih nggak mungkin ya. Kenapa? Selama transportasi publiknya ya belum beres, itu akan susah. Itu tuh. Apalagi lagi proyek pembangunan MRT, busway juga beberapa halte lagi diperbaiki misalnya. Nah, itu harus selesai dulu. Dan contohnya misalnya MRT ya, itu kan belum selesai semua. Yang sudah jadi dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI. Nah, Bundaran HI sampai kota itu masih progres ya. Jadi transportasi publiknya harus clear dulu nih. Busway, MRT. Kalau KRL udah bagus lah, menurut saya sih udah bagus. Udah rapi, udah enak lah. Itu pertama ya. Kemudian yang kedua, aturannya ini harus diperjelas. Aturan untuk kendaraan ya maksudnya. Jadi kalau misalnya ada larangan menggunakan mobil pribadi, ya benar-benar harus jelas gitu, tegas aja gitu. Misalnya ya nggak perlulah misalnya kasus sekarang misalnya ganjil genap. Menurut saya nggak efektif itu, menurut saya ya. Jadi alangkah lebih baiknya bikin aturan dibatasi gitu. Jadi pembatasan penggunaan kendaraan pribadi. Jadi gunakan transportasi publik dulu ya, transportasi umum dulu lah. Jadi kalau transportasi umumnya udah bagus, terus aturan pembatasan mobil pribadi dibatasi juga ya, termasuk mungkin parkir yang dipermahal gitu ya, itu akan lambat laun akan setidaknya mengurangi ya. Itu ada banyak faktor ya teman-teman. Memang ini tergantung dari semuanya terkait lah antara faktor satu dengan faktor lainnya ya. Nah teman-teman, saya sudah berjalan di trotoar Jalan Abdul Muiz ya. Ini bentar lagi nanti naik angkotnya di depan. Menyambung pembicaraan sebelumnya, jadi tadi ada dua faktor besar ya terkait transportasi publik, kemudian akses, kemudian pemanfaatan mobil pribadi ya. Ada pembatasan, tentunya ada faktor lain juga ya. Tapi untuk sementara ini dua dulu, karena bentar lagi udah mau naik angkot di depan. Ini kalau jalan terus lurus ke sana ini Tanah Abang ya, stasiun Tanah Abang. Alhamdulillah cuacanya juga ya agak cerah ya, walaupun sedikit mendung nih. Ya lumayan lah buat jalan kaki. Bikin keluar keringat juga. Nih anak sekolah juga baru pada pulang tuh. Nah, untuk angkotnya di depan itu di sana ya. Di depan MK, ini MK-nya di sini nih. Jadi ini di sini ada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia ya. Terus Kementerian Perhubungan, Menkominfo ya. Jadi memang jalan yang cukup strategis.
Oke, mungkin itu aja untuk celoteh sore kali ini ya, sembari pulang jalan kaki. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.